A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Kemarin sampai walisanul hal afsahu min lisanil maqalid. Paman. Saya Paman. wa tiba unas. Doa mali. Ini namanya. Akwal. Bila. Iya. Paman. Oh, paman. Kenceng ya. Dengan teman-teman. Wama adapun maka adapun perkara afsadahu yang merusak perkara hadal maghruru oleh inilah orang yang ketipu hadal maghruru oleh inilah orang yang ketipu dengan apa? Bi amalihi dengan amalnya si buruk. Aksaru itu lebih banyak. Aksaru itu lebih banyak. Mimma daripada perkara aslahahu yang bikin bagus bi aqwalihi dengan ucapannya Jadi sebelumnya kalau lisan hal itu lebih condong daripada lisannya maqal. Jadi sikap itu lebih dominan daripada ucapan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena watak manusia atau tabiat atau cetakan manusia itu tiba unas itu lebih condong ila musa'adati fil a'mal, lebih condong ke tingkah laku. Jadi melihat orang itu dari perbuatannya yang dilihat. Oh, bukan ucapan doang gitu maksudnya. Itu juga jadi wataknya. Jadi watak manusia itu lebih condong kepada dilihat dari perbuatannya daripada ucapan. Kenapa bisa begitu? Karena perkara yang merusak oleh orang yang tertipu atau maghrur itu lebih dikedepankan ucapannya daripada perbuatannya orang yang Tertipu. Iya. Jadi ciri-cirinya orang yang tertipu itu ucapannya banyak tapi perbuatannya sedikit. Mama aku ngajak kebaikan tapi aku nggak pernah sholat jamaah gitu ya. Ya itu salah satu contohnya. Jadi orang yang dikatakan orang yang tertipu itu dia lebih banyak akwalnya daripada amalnya. Dan begitupun kebaikannya itu lebih banyak di ucapannya daripada perbuatannya. Kenapa bisa begitu? Idla yastajri'u, karena tidak berani. Idla yastajri'u, karena tidak berani. Siapa yang tidak berani? Ajahilu, oleh orang umum. Artinya ini orang bodoh ini.
Ya itu pun. Illa yastajri'u al-jahilu, karena tidak berani oleh orang bodoh ala robbati atas cinta, ala robbati, robbah itu cinta, demen. Fitunya di dalam dunia, illa kecuali bistijra il ulamai, sebab lantaran beraninya para ulama. Jadi orang umum itu cenderung mengikuti yang dia jadiin panutan. Jadi kalau semua ulama cinta dunia, ya pengikutnya cinta dunia, begitu. Dan pengikut ini nggak berani melebihi dari yang diikuti. Cuma kesenangannya main game ya paling gitu. Emang situ lama. Contoh, kalau ada ulama yang senangnya apa, ya Ya itu itu ya ada yang main pengikut. game. Kalau lama yang main game, main apa ya? Senangnya ngopi ya pengikutnya ya senang ngopi. Ikut ngopi. Ikut ngikutin karena kebiasaan, jadinya senang gitu. Fakot soro, maka jadi Influencer berarti ya. Fakot soro, Soro maka itu jadi ya? Iya, maka jadi. Ini aku karena waktu temannya karena. Fakot soro, maka sungguh jadi ilmumu oleh ilmunya alim, sababan itu sebab, li jur'ati ibadillahi, dari beraninya hamba Allah, ala ma'asihi, atas maksiat, Jadi ketika ulama itu sudah berani dan pengikutnya mengikutin, nah ini bisa jadi sebab pengikutnya atau si jahil tadi ikut melakukan maksiat atau melanggar perintah Allah. Jadi ikutin. Wa nafsuhu, dan nafsunya, dan adapun nafsunya alim, jahilatun, itu bodoh, mudillatun, yang ikut ma'adalika, bersama alim, tumanihi, oleh angan-angannya si alim, orang yang pintar, waturajihi, dan harapannya si alim, watada'uhu, dan ngajak oleh nafsu akan alim. Oleh itu opo ya kalau begitu? Iya. Tada'uhu, ngajak sopo nafsu, Sopo ya. ing alim. Jadi nafsu ini mengajak si orang pintar ila ayyamunna, kepada anugerah, mana
anugerah ya. Ya. Allahi atas Allah biilmihi dengan ilmunya alim. Jadi setiap orang pintar itu punya kebiasaan. Dan kebiasaannya itu ketika orang alim ini punya pengikut, pengikutnya ini mengikuti kebiasaannya orang alim. Kalau orang alim ini kebiasaannya senang dunia, ya pengikutnya lama-kelamaan akan senang. Kalau alimnya senang maksiat berarti ya pengikutnya senang. Walaupun bisiri ya maksiatnya istilahnya. Guru kita suka maksiat tapi Nggak ketahuan. nggak ketahuan. Yang gimana cara ngikutinya? Piye? Terus sambil nonton. Oh YouTube. Dia terus Oke. mengikuti dia secara siri, secara rahasia yang tidak diketahui tetap mengikuti. Oh gitu, walaupun dia bisiri bukan Iya, zahir gitu. ini masalahnya kan Pak, masih dalam hati. Kita Jadi kekarapannya, keinginannya si orang alim itu bisa tersampaikan ke yang benar-benar pengikutnya. Jadi bisa sambung. Enggak bagusnya aja tapi jelek juga ikut nyambung. lanjut ya. Lijur'ati ibadillahi ala ma'asihi wa nafsu, dan ada pun nafsunya si alim jahilatun yang bodoh, mudillatan itu apa nih? Bermain. Cuma ada jika bersama orang alim tersebut tumanihi harapan waktu roji dan angan-angannya, tadi dan ngajak si nafsu akan alim ila ayam menakan nugrah sapa alim Allah di atas Allah biilmihi dengan ilmunya alim, wa tuhaila dan menyempatkan ilaihi mari kepada alim nafsu oleh nafsunya alim itu sama ya. Allah biilmi wa tuhayyala ilaihi nafsu annahu, akan bahwasanya si alim khairun itu lebih bagus min kathirin dari banyaknya min ibadillahi dari hamba-hamba Allah. Ini maksudnya, jadi orang alim ini walaupun harapan dan cita-citanya itu mengarah kepada dunia dan diikuti oleh pengikutnya, dan dia masih beranggapan bahwa ini lebih baik menurut si alim. Lebih baik dari mana? Dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu berarti ada unsur apa ya? Ini unsurnya ini tadi wa nafsu, nafsunya si alim. Kan dari sini wa nafsu, nah, nafsunya si alim ini ngajak ke si alim ini bahwa harapanmu dan cita-citamu itu luhur gitu, mendapat anugerah dari Allah, dan itu dianggap baik. Dan tanpa dia sadari, pengikutnya, orang-orang yang mengikuti dia itu tersampaikan harapan dan cita-citanya. Jadi kalau mencari guru ya
yang benar-benar kirain wah iya yang benar-benar wah susah ya. punya enggak ya berarti sih itu dong ya. Makanya sederhana. Etoy. Produksi sama kekayaan. Makanya kadang kalau orang aneh ya kayak orang-orang nggak biasa kayak kita kalau melihat pengemis atau apa itu malah dimintain doa. Artinya ada orang gitu ya. Oh iya. Minta doa dong. Sama minta doanya sama orang yang benar-benar dia itu sosok yang memang ya wis pokoknya kayak gitu lah. Kalau ada banyak kan sekarang ustadz-ustadz gitu yang ya mungkin kaya tapi kan belum tentu itu sesuatu kesalahan kan. Iya kan, maksudnya wajar lah ada tingkatnya level tinggi kan kaya. Jadi ulama itu tidak harus miskin kan gitu loh Iya. bertanya. Ini kan pembahasannya yang ulama sulit, ulama yang jelek. Ulama yang jelek itu yang bagaimana? Ulama yang Dunia lah ya. ya yang ilmunya ini dikendalikan oleh nafsunya. Jadi gini ya, dia tuh merasa Iya. walaupun yang lain banyak gitu, dia tetap baik saja. Tetap yang dikatakan ulama su itu ulama yang ketika nafsunya sudah mengendalikan keilmuannya. Nah, di sini kan jawabannya kan wa nafsuhu dan nafsunya alim. Itu menunjukkan atau mengarahkan bahwa yang kamu cita-citakan, yang kamu harapkan itu mendapatkan anugerah dari Allah dan itu lebih baik daripada yang mengatakan lebih baiknya itu. Dia mulai terlena lah. Itu udah Terlena. anu ya. Ya termasuk juga madrur yang tertipu. Ayuhat tolib, wah ini kembali ke pelajar lagi. Wahai para pencari ilmu, ayuhat tolib, minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Sebelumnya wakun ya, fakun ya, fakun maka jadilah. Ini fakun. Ya, iya. Oh iya. Fakun maka jadilah. Maka jadilah kamu ayuhat thalib, wahai para pencari ilmu, minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Kalau yang pertama kan golongannya kan dia memang benar-benar lillahi ta'ala. Dia mencari ilmu untuk meningkatkan ketakwaannya, ridhonya, semuanya berpusat kepada Allah. Yang kedua, golongan yang kedua itu tentang kesombongan, tentang biar dipandang orang itu wah. Yang ketiga lebih parah lagi, yang mengikuti nafsunya. Dari ketiga itu, yang mana yang kamu ambil? Yang golongan pertama. Wahdar dan wahdar itu awas, itu hati-hati dan Warning. hati-hati, warning. Caution. Kayak ihdar, awas lu. Kalau bahasa ada orang Arab, ihdar, awas lu. Ini kayak ngancem. Wahdar dan hati-hati. Antakuna akan jadi olehmu minal fariqisani, dari golongan yang kedua. Bagi para pencari ilmu, jangan jadi golongan yang kedua, yaitu yang ada embel-embelnya, yang nyari ilmu untuk tenaran dan sebagainya. Fakamil musawwifin, maka berapa kapan dapat? Fakamil musawwifin, maka berapa banyak dari orang yang berani. Sawifin. Lebih condongnya lancang gitu loh, berani lancang gitu. Apa lancang? Orang yang sembrono lah, sembrono ya.
orang yang sembrono. Maka berapa banyak dari orang yang sembrono ajalahu yang datang akan musawif ajaluhu oleh ajalnya qabla taubati sebelum taubat. Jadi berapa banyak orang yang mencari ilmu itu yang lancang atau sembrono yang ketika ajalnya sudah datang dia belum taubat. Ini yang golongan kedua. Kalau Imam Ghazali ceritanya kan pertama memang untuk makan, tapi sini-sini kan udah taubat. Golongan kedua berarti kita golongan keberapa nih nggak tahu. Wa iyaka takut, wah sekarang nih takut. Tambahkan wahdar, awas hati-hati. Wa iyaka dan takutlah kamu. Summa iyaka taubat fakosiro fakosiro maka rugi. Jadi orang-orang yang sembrono itu orang yang rugi ketika semasa hidupnya belum taubat. Wa iyaka dan takutlah kamu, summa iyaka dan takutlah kamu, dua kali. Takutlah kamu. Antakuna akan jadi oleh kamu minal fariqitalisi dari golongan yang ketiga. Takut, kamu harus takut ketika para pencari ilmu ini mengarah kepada golongan yang ketiga. Fatahlaka maka rusak, akan kamu halakan dengan kerusakan yang sesungguhnya. La yurja yang tidak diharapkan, ma'ahu bersama si Farid Kisalis golongan yang ketiga. Falahuka oleh kebahagiaanmu. Walayun tawaru dan tidak melihat sholatka oleh kebahagiaanmu. Maka kalau dari golongan ketiga itu jangan sampai para pencari ilmu itu termasuk dari golongan yang ketiga. Sebenarnya ini yang golongan ketiga ini mengarah kepada yang ini, yang mulai masuk, yaitu benar-benar. Jadi kan ada orang yang memang benar-benar sudah mempunyai kapasitas dan mempunyai keilmuan, dan dia menggunakan keilmuannya itu buat hal-hal yang selain menuju kepada Allah. Jadi niatnya Memang benar-benar buat ngerusak gitu loh. Sengaja dia Iya, punya memang kesadaran punya kalau tujuan memang buat ngerusak gitu. merusak agamanya sendiri. Iya, buat ngerusak agama. Berarti dia nggak Ya kayak orientalis gitu loh modelnya. memang dia terselubung tapi dengan sadar gitu. Iya. Apa dia terang-terangan mau merusak? Dia sudah tahu bahwa ya kayak ingkar gitulah. Ya orientalis itu. Iya, kayak udah mungkin Berarti sebenarnya dia tidak dia sudah memahami, sudah tahu, cuman ya ini kan bahasanya hidayah ini. dia nggak dapat Takut hidayah. ya. Jadi para pelajar yang seperti ini yang mengerikan gitu. Makanya harus berpikir. Ya. Nggak apa-apa udah. Sambil duduk. Fa'in kulta Kemudian maka jika Baca Fatihah. fa'in kulta maka jika mengucap olehmu Jika mengucap oleh fa'in kulta itu ini bertanya kan dia. Fa'in kulta maka jika bertanya olehmu fama maka utawi apa sih kalau bahasa Indonesia ini? Maka adapun apa bidayatul hidayati itu bidayatul hidayah. ini istilahnya
dari pengantar ini baru muncul judulnya di sini Judulnya. ya. Paham nggak? Dari keterangannya Intro gitu. Ini di bawah. Jadi tak tulis judul gitu. Ya kan. Maka akhirnya ada pertanyaan, Jadi- apa bidayatul hidayah itu? Baru judul dari Pengantar masih lama ini mungkin anak keempatmu ini katamnya. Wah, ibu maka jika bertanya olehmu, jika kamu nanya nih apa itu bidayatul hidayah, permulaannya hidayah itu apa sih? Li ujar riba, dari uji coba olehku. Nah, Imam Ghazali ini sedang menguji coba. Jadi biha kelawan dengan bidayatul hidayah. Ini lagi diuji coba nih sama Imam Ghazali. Nafsi diuji cobanya sama siapa? Sama dirinya sendiri. Nafsi akan diriku sendiri. Fa'lam maka ketahuilah anna bidayataha, bahwasanya permulaan hidayah dzahiratu taqwa, itu lahirnya takwa. Ha itu kemana? Anna bidayataha, adapun bidayatul hidayah, permulaannya hidayah. Nah itu hidayah. Ya. Dzahiratu taqwa, itu dohirnya takwa, lahir apa? Kelihatan. Ya, jadi penampakannya takwa, dohirnya yang tampak. Wa nihayataha, dan pungkasa akhirnya hidayah. Merokok punya iya. Batinatut takwa, itu dalamannya takwa, batinnya takwa. Dan jadi yang dinamakan bidayatul hidayah atau permulaan hidayah itu bahwa permulaan hidayah itu dari permulaannya badan apa yang dohir dulu, takwa yang dohir. Jadi yang tampak ini gimana caranya biar takwa kepada Allah. Semua tangan ini digerakkan yang sekiranya tidak melanggar perintah Allah. Mata yang sering gitulah, itu yang dohir. Terus wanihayatah, dan akhirnya hidayah gimana? Di batinatul taqwa, itu jeroannya juga dijadikan supaya takwa. Oh, jadi jawab ya. Gimana biar dapat Kita hidayah nggak ya. terlalu berorientasi ke batin dulu. jadi yang dohir dulu Kita dibenerin, dibenerin. batinnya sambil Syariat. syariah dulu. Yang ke masjid dulu. Kita Amin. Insyaallah. berangkat ke masjid tapi penuh perasaan. Masjid itu masjid tempat sujud. Nah, di rumah itu bisa jadi tempat sujud. Dulu ardul masjid dan Sal bareng-bareng jamaah. Jamaah sama istri sama jamaah juga. Yang punya istri. Amin. digolek ini ragil. Pala Bang. akibat, maka tidak ada akibat atau dampak illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Tidak ada asar atau tidak ada yang menyelakai kecuali dengan takwa. Jadi selain itu, selain dohir takwa dan batin takwa itu selainnya hati-hati. Itu karena bisa jadi kemungkinan itu dari godaannya setan atau nafsu kita. Pokoknya kalau cari ilmu itu tujuannya supaya kita ini dohir kita takwa, batin kita juga takwa. Dohirnya takwa, batinnya takwa. Lah iya. Dohirnya ngaji, batinnya lihat bokep. Ya kan dohirnya dulu di sana. Oh, nggak harus berhenti tiba-tiba gitu ya.
Jadi walaupun lihat bokep sambil istighfar kan bisa. Gimana itu? Angel gitu. Terus pala akibatnya maka tidak ada akibat tidak. Wala hidayah dan tidak ada hidayah. Wala gimana? Wala hidayah dan Oh iya, iya. tidak ada hidayah. Illa kecuali kalau daerah illa ini kan mustana itu. Pengecuali ya. Pokoknya selain itu takwa ini. iya. Selain itu udah susah. Wala hidayah dan tidak ada hidayah illa lil muttaqin kecuali pada orang-orang yang bertakwa. Wis, tapi itu ngomong cuman tujuannya cuma bertakwa. Makanya kalau sholat Jumat kita pukul takwa. Takwa tapi belum dijelaskan sama ini, sama mu'alifnya. Belum. Takwa. Kita sini juga ada. Wa takwa dan ada pun takwa. Ngerti ya, jadi gini ya, orang walaupun wafat dia tetap hidup itu maksudnya kitab-kitabnya itu loh kayak berdiskusi dengan kita. Ya enggak? Ini pasti ditanya ini. Takwa itu yang kan? Dia tahu muridnya yang 1000 tahun kemudian kan. Setelah Al-Ghazali wafat dia 1000 tahun kita yang pegang ini. Oh pasti nanti Fahri nanti nanyain takwa itu apa? Ya paham aku tadi malam kan aku dalil masalah sebenarnya mati padahal dia hidup itu ya ini. Wa takwa dan adapun takwa ibaratun itu jadi ibarah, jadi petunjuk, jadi arah. An imtisali dari contoh-contoh atau perbuatan-perbuatan. Ijama misal ya. Iya, imtisal. Perbuatan-perbuatan atau contoh-contoh laku, tingkah laku, awamirillahi, perintah-perintah Allah. Jadi takwa itu contoh atau tanda atau ibroh dari tingkah laku perintah-perintah Allah. Dari mana? Ya dari utusannya. Kalau utusannya Allah Nabi ya Nabi dilihat. Kalau Nabi sudah nggak ada ya terus sampai sekarang. Sahabat, tabiin. Terus sekarang termasuk kita tabiin loh, tabiin. Pengikut yang berapa ini? Ya contohnya kalau sekarang kita ya kita Ada 50 lah, ke 50. Karena habis itu kan kalau silsilah dia 30 sekian. 34. Berarti ya kita 40 lah, 45. karena al ulama warisatul anbiya. Gimana caranya biar kita sampai kepada Nabi ya dilihat dari warisannya Nabi yaitu ulama. Ya ulama ini ya ulama itu. Bitakwa. Jadi takwa itu ya perkara-perkara yang diperintah Allah itu dijalankan. Wajtinabi dan menjauhkan nawahihi larangan-larangan. Wajtinabi Ini jama'i dan menjauhkan. kok nak alif Apa tuh? Yang mana kalimat mana? wazannya apa Bu? Wastinabi. Ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Jadi masdar ini. Oh. Ya. Nawahihi larangan-larangan Allah. Fahuma maka adapun takwa awamiril dan nawahihi. Jadi perintah dan larangan dua-duanya ini. Kismani itu dua bagian. Waha dan ingatlah
Waha dan ingatlah ana, adapun saya. Ingatlah ana, adapun saya usiru itu isyarat. Usiru Usiru isyarat. ya, berisyarat. Mau di apa nih? Jabarkan nih. Alaika, atas kamu, dijumalin dengan ini jamak taksir, dijumalin dengan jumlah-jumlah muktasorotin yang diringkas, min dohiri dari min dohiri ilmi dari dohiri ilmu, min dohiri ilmi takwa dari dohiri ilmunya takwa. Jadi saya nih Imam Ghazali mau menjabarkan kepadamu dengan jumlah-jumlah yang diringkas. Ini mentar diringkas, ini kitab ringkasan termasuk. Karena yang lebih detailnya tadi kitab Ihya. Bidaya ini kitab ini pengantar kitab Ihya. Makanya cuma di skip. Hanya enggak ya ini. Ini muridnya. Jadi pas kita, wis Allah yang ngatur itu. Kita nggak belum pantas malam-malam kayak mukhlis. Tidak tiap malam. Tapi berangkat malamnya udah berat. Berat sampai malam. Yang lama ngopinya Di sana udah nunggu ngopi. ngajinya sejam, ngopinya 3 jam. Pulangnya bingung. Insyaallah. Min dohir ilmi takwa, dari dohirnya ilmu takwa. Sampai habis ya sekalian ya. Sekalian. Baru ketangkep. Fil kismani, di dalam 2 bagian jami'an semuanya itu dibagi pada 2 bagian. Wa ulhiqo, dan dimulhakan. Dimulhakan itu diumumkan gitu ya, diglobalkan gitu ya. Wah, Olehku isman akan gitu ya. bagian Wahiko di. wa ulhiqo, dan dimulhakan, diglobalkan gitu ya. Olehku isman akan bagian salisan yang ketiga, liyasiro, supaya jadi hadal kitab, oleh inilah kitab jami'an, secara menyeluruh. Oh, jadi yang bagian ketiga itu, golongan yang ketiga itu ntar diglobalkan saja, yang di 2 bagian tadi diikutkan. Kayaknya soalnya golongan yang kedua hampir mirip dengan golongan yang ketiga tuh, mirip. Makanya ntar diikutkan saja mungkin diikutkan ke bagian yang kedua. Murnian, tur nyukupin. Ya, semoga cukup ini semuanya nih nanti. Wallahu, adapun Allah al-musta'anu, itu zat yang penolong. Al-ismu, adapun bagian al-awal yang awal, fitoat, di dalam doa, ala bisawa Bikin lah langsung. Tapi kayaknya Kalau saya biasanya kalau habis ngaji sholat. ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Nabi